Di era ketika hampir semua orang punya aplikasi meditasi di ponselnya, ironisnya, overthinking justru makin merajalela. Kamu duduk bersila, menutup mata, menarik napas, lalu berpikir keras, apakah aku sudah cukup mindful hari ini? Nah, ini dia paradoks psikologi modern. Kita semakin pintar mengamati pikiran, tapi pikiran juga semakin lihai berputar-putar tanpa henti. Meditasi jadi semacam rapat kerja batin, bukannya diam, malah sibuk evaluasi performa spiritual. Kenyataannya, lebih banyak berpikir nggak selalu sama dengan lebih bijak. Kadang malah bikin kamu kayak browser dengan 30 tab terbuka. Semuanya tab penting, tapi nggak tahu yang mana harus diklik duluan. Informasi melimpah, tapi kebijaksanaan. Nah, itu yang langka. Kita hidup di zaman serba banyak pilihan, banyak data, banyak saran hidup dari orang yang bahkan belum tentu hidupnya beres. Tapi justru di tengah terlalu banyak, yang kurang itu adalah kejelasan. Kamu bisa pilih 100 film di Netflix, tapi tetap nggak tahu mau nonton apa. Bisa akses semua teori kebahagiaan, tapi tetap bingung kenapa hati terasa hampa. Overthinking hari ini bukan cuma soal pikiran yang sibuk. Ini soal pikiran yang kelelahan karena mencoba jadi pusat kendali dari segalanya. Dan mungkin saatnya kamu menyadari, bukan otakmu yang harus kerja lebih keras, tapi hidupmu yang perlu sedikit lebih sederhana. Bayangin ini, kamu ada di tengah duel hidup mati dan lawanmu bukan sembarang orang, tapi kamu malah sibuk mikir, apakah posisi kaki kiri saya sudah ideal? Atau, kalau saya nyerang sekarang, apakah ini mencerminkan nilai-nilai saya sebagai manusia? Nah, kalau itu kamu udah kalah duluan. Musashi, si legenda samurai, nggak gitu cara mainnya. Prinsip hidupnya simple, do nothing which is of no use. Artinya jangan lakukan apapun yang nggak berguna. Kedengarannya ekstrim, tapi justru itu intinya. Dia tahu, dalam momen kritis, satu tindakan yang tepat jauh lebih berharga daripada 1000 pikiran yang ragu. Overthinking itu kayak kamu narik busur, tapi nggak pernah ngelepas anak panahnya. Semakin kamu mikir, semakin besar celah antara niat dan aksi. Di sanalah kekalahan sering muncul, bukan karena kamu nggak tahu apa yang harus dilakukan, tapi karena kamu terlalu lama mikir buat melakukannya. Yang menarik, Musashi bukan tipe yang sok serius. Dia bahkan bikin pedang kayu di kapal saat lawannya sibuk nyusun strategi kompleks. Kenapa? Karena dia ngerti, ketenangan itu bukan tentang diam dan berpikir, tapi tentang tahu apa yang nggak perlu dipikirin. Tindakan langsung bukan berarti nekat, tapi seringkali itu tanda kejernihan. Bukan karena kamu punya semua jawaban, tapi karena kamu udah selesai sama pertanyaan yang nggak penting. Kadang satu langkah kecil ke depan lebih bermanfaat daripada 10 jam analisis. Dan Musashi ngajarin kita, saat pikiran mulai berisik, diamlah, lalu bergeraklah. Bukan dengan keraguan, tapi dengan kesadaran. Sekarang mari kita nyebur ke sungai filosofi timur, yaitu Taoisme. Kalau Musashi itu samurai yang tajam dan fokus, Taoisme itu kayak air, tenang, fleksibel, tapi bisa nembus batu tanpa harus marah-marah. Konsep utamanya Wu Wei, atau bertindak tanpa memaksakan. Bukan berarti kamu jadi pasif, rebahan sepanjang hidup, atau nunggu semesta ngirim kado rezeki. Tapi justru, kamu belajar bergerak selaras dengan arus, bukan melawannya. Tindakan lahir dari ketenangan, bukan dari tekanan. Dari kesadaran, bukan dari panik. Bayangin kamu lagi cari kunci rumah. Kamu panik, bolak-balik nyari, malah makin stres dan tetap nggak nemu. Lalu kamu nyerah, duduk sebentar, minum teh, dan tiba-tiba, oh iya tadi aku taruh di laci TV. Nah itu dia, momen aha sering muncul justru ketika kamu berhenti maksa. Taoisme mengajarin, kamu bukan palu yang harus menghantam setiap masalah. Kamu itu air, mengalir, menyesuaikan bentuk, tapi punya kekuatan yang diam-diam dahsyat. Kadang, kamu nggak perlu ngotot nyelesain. Cukup hadir, cukup sadar, cukup biarkan. Kejernihan sering datang bukan saat kamu mikir lebih keras, tapi justru saat kamu berhenti mikir terlalu keras. Dalam dunia yang mengidolakan produktivitas dan kontrol, Taoisme datang kayak napas panjang setelah maraton. Nggak bikin kamu jadi lemah, tapi bikin kamu waras lagi. Jadi lain kali kamu ngerasa stuck, ingat, mungkin kamu bukan perlu lebih usaha.
Mungkin kamu cuma perlu berhenti maksa dan biarkan semuanya mengalir. Sekarang kita masuk ke dunia para pemikir tangguh dari masa lampau, yaitu Stoicisme. Filosofi yang dipakai para kaisar Romawi buat tetap waras, bahkan saat memimpin kekaisaran segede benua. Sementara kita, bikin meeting Zoom aja, kadang udah pengen pensiun dini. Kunci Stoicisme simple banget. Bayangin hidup itu punya dua keranjang. Satu untuk hal-hal yang bisa kamu kendalikan, satunya lagi untuk hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Dan tugasmu, fokus cuma di keranjang pertama. Udah, sesimpel itu. Tapi ya, tantangannya di situ juga. Ego kita suka banget nyemplung ke keranjang yang salah. Overthinking muncul pas kamu mulai terobsesi sama hal-hal yang nggak kamu pegang. Cuaca, opini orang, jalanan macet, algoritma. Semuanya bikin pikiran kamu kerja rodi, padahal hasilnya nihil. Kamu capek bukan karena masalahnya besar, tapi karena kamu ngerasa harus bisa ngendaliin semuanya. Dan itu meletihkan, bro. Seneca dan Marcus Aurelius, dua tokoh stoik, itu bukan orang biasa. Mereka ngurus urusan negara, perang, dan drama politik. Nggak gampang loh. Tapi entah kenapa kayaknya mereka lebih santai dibanding kita yang cuma ngurus email masuk. Kenapa? Karena mereka paham seni melepas. Mereka tahu, nggak semua hal layak dipikirin. Ada satu pertanyaan praktis ala stoik yang bisa kamu pakai tiap kali overthinking mulai datang. Apakah ini ada di dalam kendaliku? Kalau jawabannya enggak, ya udah, bye. Fokuslah ke yang bisa kamu sentuh, ubah, atau respon hari ini. Selebihnya, serahkan. Bukan karena kamu cuek, tapi karena kamu bijak. Stoicisme bukan tentang jadi dingin atau apatis, tapi tentang tahu kapan harus nyalain lampu pikiran, dan kapan harus matiin sebelum listrik batin kamu konslet. Setelah menjelajahi filosofi samurai, air, dan kaisar, sekarang kita mendarat di wilayah yang sering dianggap serius banget, yaitu kitab suci. Tapi tenang, kita nggak akan khotbah. Kita cuma mau ngulik satu sisi yang kadang terlupakan, yaitu kebijaksanaan untuk tidak memaksakan pemahaman. Ada satu ayat klasik yang bunyinya kira-kira, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekilas kayak teguran, tapi sebenarnya itu nasihat paling praktis buat zaman sekarang. Karena jujur aja, otak kita itu suka sok tahu. Semua hal pengen dimengerti. Semua masalah pengen diurai, dibedah, dimenangkan, dan hasilnya kecemasan intelektual. Kita pengen tahu kenapa dia ghosting. Kita pengen tahu kenapa rezeki belum lancar. Kita pengen tahu arti mimpi ketemu mantan. Padahal kadang hidup nggak pengen dijelasin, hidup pengen dijalanin. Kebijaksanaan spiritual itu bukan anti logika, tapi lebih kayak reminder. Kamu nggak harus ngerti semua hal untuk bisa tenang. Kadang, satu genggam keheningan lebih bernilai daripada dua genggam analisis yang nggak selesai-selesai. Contoh simpelnya, kamu baca satu kutipan keren dan kamu nggak ngerti, tapi hatimu merasa tenang. Nah, itu tandanya bukan otak yang menerima, tapi jiwamu yang nyambung. Dan kadang, itu cukup, bahkan indah. Menerima keterbatasan bukan berarti menyerah, justru itu pembebasan. Kayak kamu akhirnya sadar, oh aku nggak harus jadi Google yang serba tahu buat bisa bahagia. Dan dari situ kamu mulai hidup lebih ringan, lebih hadir, lebih damai. Jadi kalau otak kamu mulai rewel dan pengen ngerti segalanya, ingetin aja pelan-pelan. Nggak semua harus dipahami, tapi semua bisa dijalani. Akhirnya kita sampai juga di akhir, tapi jangan bayangin ini kayak pintu keluar, lebih cocok dibilang sebagai panggung orkestra di akhir konser. Karena disinilah semua suara bijak dari yang sudah kita bahas sebelumnya berkumpul. Musashi, Tao, Stoik, dan kitab suci bukan buat rebutan mic, tapi buat main harmoni. Musashi bilang, potong yang tak perlu. Dalam hidup yang penuh notif, to-do list dan tuntutan, ini jadi pedang paling tajam. Bukan untuk menyerang, tapi buat merapikan. Kadang kamu bukan kekurangan waktu, tapi kebanyakan beban yang nggak penting. Taoisme datang sambil nyalain lilin di tengah gelap dan berkata, biarkan mengalir. Kalau Musashi adalah tebasan, Tao adalah pelukan. Dia nggak nyuruh kamu ngelawan arus, tapi juga nggak nyuruh kamu tenggelam. Dia ngajarin kamu untuk jadi air, lembut, tapi punya kekuatan yang konsisten. Lalu Stoik masuk dengan nada tenang tapi tegas. Fokus pada yang bisa diubah.
Dia kayak konduktor yang bilang ke pemain orkestra, mainin bagianmu, jangan ganggu harmoni yang nggak bisa kamu atur. Dan benar saja, kadang ketenangan muncul bukan karena semua beres, tapi karena kamu berhenti ngotot ngatur segalanya. Terakhir, kitab suci berdiri paling diam. Nggak banyak bicara, tapi sekali bersuara langsung menggetarkan, terimalah bahwa kamu tak harus tahu semuanya. Dia bukan ngajarin kamu jadi pasif, tapi ngajarin kamu untuk percaya, bukan dalam arti buta, tapi dalam arti damai. Dan begitulah, 4 aliran ini bukan saingan, mereka saling mengisi. Musashi menajamkan, Tao melunakkan, Stoik menata, kitab suci menenangkan, masing-masing punya nada. Tapi ketika kamu dengarkan bareng-bareng, jadilah simfoni yang nggak cuma indah, tapi juga bikin kamu lebih manusia. Bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi sadar bahwa kadang kebijaksanaan hidup bukan soal menambah, tapi soal memilih apa yang perlu disimpan, apa yang harus dilepas, dan apa yang cukup diterima. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.